Tak ada yang berani mendekati sendang. Mati setelah matahari terbenam. Airnya tenang, tapi bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat dada sesak. Konon, jika malam Jumat Kliwon tiba, akan terdengar tembang sinden mengalun dari tengah sendang. Lirih, pilu, dan berakhir dengan jeritan tertahan. Tak ada yang pernah melihat siapa penyanyinya. Namun, semua yang mendengar suaranya tak pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, kembali lagi di channel Cerita Malam, di mana suasana mulai sunyi. Di situ cerita akan dimulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga jadi amal kebaikan bagi kita semua. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Desa Karangjati adalah desa kecil yang di lereng Bukit, Jawa Tengah. Di siang hari desa itu tampak biasa. Sawah menguning, suara ayam dan angin yang membawa bau tanah basah. Tapi saat malam tiba, Karangjati berubah. Orang-orang menutup pintu sebelum maghrib. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan setiap rumah selalu memutar radio keras-keras. Jika malam Jumat tiba, semua itu dilakukan untuk menggelamkan satu suara sinden. Namanya Larasati, mahasiswi seni karawitan dari Yogyakarta. Ia datang ke Karangjati untuk meneliti tembang kuno yang konon sudah punah. Sebuah tembang larangan yang hanya dinyanyikan oleh satu sinden pada zaman penjajahan. Tembang itu bernama Kidung Pengeling Pati. Sejak Laras menginjakkan kaki di desa itu, banyak warga menatapnya dengan wajah cemas, terutama saat mereka tahu Laras adalah sinden muda. "Do ojo nyinden neng kene," kata seorang nenek sambil menggenggam tangan Laras erat. Laras hanya tersenyum, mengira itu sekedar mitos desa. Ia tidak tahu bahwa suaranya mirip dengan sinden yang mati di sendang itu. Laras malam pertama menginap, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan. Padahal tidak ada hajatan, tidak ada pentas, bahkan tidak ada listrik di area sendang. Suara sinden itu mengalun lembut. "Wus wayane balik, sing nyanyi ojo balik." Tanpa sadar, Laras ikut menembang. Suaranya keluar begitu saja, halus, tepat, dan sempurna. Saat tembang selesai, udara mendadak dingin. Dan dari balik jendela, Laras melihat sosok perempuan berkebaya putih. Wajahnya pucat, rambutnya menjuntai basah. Perempuan itu tersenyum. "Akhire ana sing nerusake." Kepala desa akhirnya membuka rahasia kelam Karangjati. Puluhan tahun lalu ada sinden bernama Sri Wulan. Suaranya luar biasa. Setiap orang yang mendengar akan terdiam, bahkan menangis tanpa sebab. Namun Sri Wulan mempersembahkannya sebagai tumbal. Ia dipaksa menyanyikan Kidung Pengeling Pati di tengah sendang sebagai syarat agar desa selamat dari pagebluk. Setelah tembang selesai, ia ditenggelamkan hidup-hidup. Sejak saat itu, arwah Sri Wulan terikat pada tembangnya.
ia mencari pengganti sinden baru. Sinden terakhir. Sejak malam itu Laras berubah. Ia sering menembang sendiri, matanya kosong saat bernyanyi. Dan di setiap tembang yang keluar dari bibirnya membuat tanaman layu dan bayi menangis. Puncak terjadi saat malam Jumat Kliwon. Laras berdiri di tepi sendang mati berkebaya putih, padahal ia tak ingat memakainya. Ia di belakangnya Sri Wulan berdiri menunggu. Waktune wis teko Laras. Malam itu angin berhenti berhembus. Daun-daun tak bergerak, jangkrik lenyap tanpa suara, dan bulan menggantung pucat di langit Karangjati. Semua warga menutup pintu, mengunci jendela. Tak ada satupun lampu yang dibiarkan mati karena gelap membuat suara sinden terdengar lebih jelas. Namun satu rumah tetap terbuka, rumah tanpa tempat Laras menginap. Laras berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kebaya putih lusuh, kain jarik coklat tua, dan rambutnya disanggul rapi seperti sinden zaman dulu. Padahal ia tak pernah membawa pakaian itu. Di lehernya tergantung kalung melati kering bau amis seperti air sendang. Saat Laras membuka mulut, bukan suara yang keluar melainkan suara Sri Wulan. Sing rukokne tembang iki ojo nyawang emburine. Cermin di depannya retak perlahan. Di balik patulan Laras tanpa wajah Sri Wulan menyatu dengannya. Tanpa sadar Laras melangkah keluar rumah. Kakinya berjalan sendiri menuju sendang mati. Di sepanjang jalan ia menembang kidung pengeling pati dengan nada lengkap, nada yang seharusnya tidak boleh dinyanyikan manusia hidup. Di setiap bait tembangnya membawa akibat. Seekor ayam mati mendadak, pohon pisang roboh tanpa angin, air sumur berubah kering kehitaman. Warga yang mendengar tembang itu dari balik pintu mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi ditenggelamkan sambil dipaksa bernyanyi. Pagi harinya desa gempar. Seorang laki tua ditemukan mati di pinggir sendang. Mulutnya terbuka lebar, paru-parunya penuh air. Padahal tak ada luka, tak ada tanda ia tercebur. Yang lebih mengerikan, di bibirnya masih tersisa noda terakhir tembang sinden. Kepala desa memanggil para sesepuh. Mereka tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dulu Sri Wulan tidak rela menjadi tumbal. Ia memberontak, mencerit. Namun mulutnya dipaksa tetap bernyanyi hingga napas terakhir. Dan sebelum tenggelam, Sri Wulan bersumpah, "Aku bakal balik. Len kabeh sing krungu tembangku bakal nembang bareng aku." Kutukan itu belum selesai dan Laras adalah wadah sempurna. Sejak malam itu Laras tak lagi tidur. Ia hanya duduk bersila menatap kosong sambil menembang pelan. Dan ada yang mendekat, suaranya berubah tinggi dan menusuk telinga. Seorang ibu mencoba mengguncangkannya. Tiba-tiba Laras membuka mata, putih tanpa bola, mata hitam. "Aja tutul aku, giliranmu durung rampung." Ibu itu jatuh pingsan dan sejak sadar ia kehilangan kemampuan bicara.
Seorang dukun tua didatangkan. Ia mencoba mengusir arwah Sri Wulan dengan doa dan sesajen. Namun saat doa dilantunkan, Laras tertawa, bukan tawa manusia, tapi tawa dua suara bertumpuk. Sri Wulan muncul di belakang sang dukun. Rambutnya basah, lehernya biru kehitaman, matanya cekung penuh dendam. "Aku sing duwe suara iki." Sang dukun tewas malam itu. Lidahnya tergigit putus seolah dipaksa berhenti bernyanyi selamanya. Kutukan mulai menyebar. Setiap orang yang mendengar Laras menembang, bahkan hanya sekali, akan ikut menembang dalam tidurnya. Dan jika tembang itu selesai, nyawa mereka ikut selesai. Jika Karangjati berubah menjadi desa kematian. Pagi itu, Laras berjalan di tengah desa. Tak ada yang berani menyapanya. Langkahnya pelan anggun seperti sinden keraton. Setiap ia melangkah terdengar bunyi kenong semar seolah gamelan mengiringinya dari alam lain. Wujudnya cantik, terlalu cantik, namun matanya dingin, kosong, dan bukan mata orang hidup. Seorang anak kecil tanpa sengaja menyebut namanya, "Mbak Laras." Laras menoleh perlahan, suaranya keluar dua lapis. "Laras wing rampung, sing ana saiki Sri Wulan." Anak itu jatuh pingsan. 3 hari kemudian ia meninggal dalam tidur sambil bersenandung. Setiap malam senandung mati bersinar redup, bukan cahaya bulan, melainkan cahaya air yang bergerak sendiri. Dari dalam sendang terdengar puluhan suara sinden bersaut-sautan, padahal dulu hanya satu. Arwah-arwah korban terikat menjadi paduan suara kematian. Sri Wulan tidak sendiri lagi. Ia sedang membangun kelompok sinden arwah. Kepala desa akhirnya mengaku, puluhan tahun lalu bukan hanya Sri Wulan yang ditumbalkan. Setiap kali desa terancam bencana, satu sinden dikorbankan. Namun Sri Wulan adalah yang paling kuat. Suaranya tidak hancur, jiwanya tidak mau pergi, dan kini ia menuntut balas setimpal. Desa iki ora butuh tumbal meneh, desa iki sing dadi tumbal. Malam Jumat berikutnya, tidak ada satupun suara di Karangjati, tidak ada radio, tidak ada doa, tidak ada tangisan. Semua warga terikat bersama, dan di dalam tidur itu mereka menembang bersama. Suara sinden terdengar dari setiap rumah, nada yang sama, tempo yang sama. Desa itu berubah menjadi panggung raksasa untuk kematian. Sri Wulan adalah tubuh Laras berdiri di tengah sendang. Air setinggi dada, rambutnya mengembang. Kebaya putih berubah merah kecoklatan. Ia menembang bait terakhir Kidung Pangeling Pati. Jika bait itu selesai, di tengah tembang, air mata mengalir dari mata Laras. Suara aslinya muncul lemah. "Aku ora pengen mati." Sri Wulan terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya arwah itu ragu. Namun ratusan suara dari dalam sendang berisik, "Rampungke, rampungke." Sri Wulan tersenyum pahit. "Koe mung wadah Laras." Tiba-tiba seorang melompat ke sendang kepala desa dan membawa keris pusaka desa.
Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku sing salah, aku sing kudu membayar." Keris ditancapkan ke dadanya sendiri. Darah mengalir ke sendang, air berguncang hebat. Sri Wulan menjerit. Suara gamelan pecah, arwah-arwah menjerit kesakitan. Tubuh Laras ambruk ke air. Pagi itu sendang mati kembali tenang. Tak ada cahaya, tak ada suara. Laras ditemukan hidup, namun ia tak bisa lagi berbicara. Suara sinden hilang selamanya. Desa Karangjati selamat, namun beberapa bulan kemudian di desa lain jauh dari Karangjati terdengar suara sinden baru. Suaranya indah, terlalu indah, dan di ujung tembangnya selalu ada satu kalimat, "Aku durung rampung." Desa Karangjati terlihat hidup kembali. Anak-anak kecil mulai bermain di halaman. Sawah kembali ditanami. Sendang mati dipagari bambu dan diberi papan larangan. Namun, ada satu hal yang berubah selamanya. Tidak ada lagi suara sinden di desa itu. Setiap kali ada hajatan, gamelan hanya berbunyi kosong, tanpa nyawa, tanpa rasa. Seolah suara manusia tak lagi diterima di tempat itu. Laras selamat, tubuhnya hidup, namun jiwanya seperti tertinggal di dalasar sendang. Ia tak bisa bicara, tak bisa bernyanyi, bahkan tak bisa menangis. Setiap malam Laras terbangun pukul 3 tepat. Pukul menghadap jendela, mulutnya bergerak seperti sendang menembang tanpa suara. Ibunya yang datang menjenguk sering mendengar nada samar, bukan dari mulut Laras melainkan dari dadanya. Seorang tabib kota memeriksa Laras. Ia terkejut. Di dalam tubuhnya ada irama, katanya pelan. Bukan penyakit, bukan gangguan saraf, melainkan kutukan yang menyatu dengan nadi. Sri Wulan memang terusir, namun Kidung Pangeling Pati sudah menyatu dengan darah Laras. Ia bukan lagi sinden, ia adalah wadah tembang. Beberapa bulan kemudian satu persatu warga desa meninggal. Tidak bersamaan, tidak mencolok, namun semua sama. Meninggal saat tidur. Mulut sedikit terbuka, tenggorokan basah seperti habis menembang. Dan anehnya, tidak satu pun keluarga merasa terkejut, seolah kematian itu sudah dinyanyikan lebih dulu. Seorang pemuda desa bernama Bayu merekam suara malam Karangjati. Ia tidak mendengar apa-apa saat merekam, namun saat diputar ulang ada suara sinden pelan jelas lengkap dengan gamelan. Dan di akhir rekaman suara perempuan berbisik, "Sing ngeroke wis melebu." Bayu ditemukan tewas keesokan harinya. HP-nya rusak, namun rekaman itu hilang dari dunia nyata. Sesepuh tertua desa akhirnya membuka kitab lama. Sri Wulan bukan arwah biasa. Ia adalah sinden pengikat alam, perempuan yang suaranya digunakan untuk mengunci batas antara hidup dan mati. Saat dia ditumbalkan, batas itu retak, dan kini retakan itu tidak bisa ditutup kembali selamanya. Selama masih ada yang bisa mendengar tembangnya,
baik lewat suara, mimpi, atau rekaman, Sri Wulan akan selalu ada. Suatu pagi Laras menghilang, tidak ada tanda kabur, tak ada jejak. Hanya ada satu hal tertinggal di kamarnya, kebaya putih basah bau sendang. Setangkai mawar kering di lantai tertulis dengan air, "Aku balik marang panggonanku." Malam itu sendang mati kembali berbunyi, namun kali ini bukan satu suara, dua suara. Sri Wulan dan Laras menyatu sempurna, lebih indah dari sebelumnya. Jika satu malam kamu mendengar tembang Jawa yang terlalu indah, terlalu sedih, terlalu menusuk hati, dan kamu merasa ingin ikut bersenandung, jangan, karena mungkin itu bukan sinden, melainkan panggilan pulang. Kutukan tidak pernah benar-benar berakhir, ia hanya berpindah pendengar. Sejak Laras menghilang, waktu Karangjati terasa aneh. Jam dinding sering berhenti di angka jam 3. Ayam berkokok tidak tentu waktu. Maghrib dan subuh terasa lebih dekat, seolah desa itu terjebak di sela waktu. Beberapa warga bersumpah melihat Laras berjalan di pematang sawah saat malam berkebaya putih. Kakinya tak menyentuh tanah sambil menembang tanpa suara. Namun di setiap kali didekati, yang tersisa hanya bau air sendang. Tak semua orang mati, sebagian justru pergi sendiri. Mereka berjalan ke arah sendang mati saat malam. Dengar wajah tenang dan tersenyum tipis, tak bisa dihentikan, tak bisa diajak bicara. Dan jika ditanya keesokan harinya, tidak ada yang ingat pernah pergi. Namun di telinga mereka selalu ada bekas darah kering. Warga Karangjati mengalami mimpi yang sama. Mereka duduk di pendopo besar, lampu taman temaram, gamelan lengkap. Di tengah pendopo berdiri dua sinden. Yang pertama Sri Wulan, wajahnya pucat, rambutnya basah. Yang kedua Laras dengan wajah kosong dan mata sandu. Mereka bernyanyi bersama. Siapapun yang ikut menyanyi satu bait saja dalam mimpi akan bangun dengan paru-paru penuh air. Sendang mati mulai berubah. Air semakin dalam padahal tidak hujan. Permukaannya sering beriak tanpa ada yang berjalan di bawahnya. Anak-anak desa berkata melihat perempuan berambut panjang duduk di dasar sendang. Wajah-wajah pucat bernyanyi tanpa suara. Tangan-tangan muncul lalu menghilang. Para sesepuh akhirnya sepakat, sendang itu bukan lagi air, melainkan panggung. Kitab tua desa dibuka kembali. Di halaman terakhir tertulis dengan aksara Jawa, "Yen sinden mati ora rampung, tembang bakal golek dalan dewe, yen dalane ketemu desa mung dadi dalan bali." Artinya satu, kutukan tidak terikat pada tempat, melainkan pada suara. Seorang peneliti suara dari kota datang ke Karangjati. Ia mendengar rumor tentang tembang tanpa penyanyi. Malam pertama ia merekam suara sendang, rekaman itu normal. Namun malam kedua, dalam rekaman terdengar suara perempuan berkata pelan, "Saiki kowe sing rukoke." Keesokan harinya,
Peneliti itu ditemukan duduk di tepi sendang, masih hidup. Namun di setiap kali ia membuka mulut, yang keluar adalah tembang sinden. Video rekaman suara itu sempat tersebar tak lama, namun cukup. Beberapa orang di luar desa mulai mengalami mimpi menembang, suara gamelan tanpa sumber, keinginan aneh menyanyikan tembang Jawa yang tak dikenal, kutukan melampaui Karangjati. Satu malam, salah satu warga mendengar suara Laras dengan jelas. Bukan tenang, melainkan bisikan. Aku isin anak nenging aku ora kabeh aku. Sejak malam itu, suara sinden terdengar lebih sedih, lebih manusia, lebih menyiksa. Para sesepuh menyadari satu hal, Sri Wulan memang arwah pendendam, namun Laras masih manusia. Jika Laras sepenuhnya hilang, kutukan akan menjadi abadi. Mereka butuh pengganti lain, bukan tumbal, melainkan penjaga suara. Seorang anak perempuan sering melihat bermain di dekat sendang. Ia bersenandung pelan, nada yang familiar. Saat ditanya siapa yang mengajarinya, anak itu tersenyum. Mbak Yu sing nganggo kebaya putih. Nama anak itu Sekar, usianya baru 7 tahun. Setiap sore ia duduk di tepi sendang mati, kakinya menyentuh air sambil bersenandung pelan. Nadanya tidak pernah sama, namun selalu berakhir pada satu bait, wis wayahe balik. Warga ketakutan, bukan karena suara buruk, justru karena terlalu sempurna. Sendang sindeng dewasa keluar dari tenggorokan anak kecil. Malam Jumat Wage, kabut tebal turun. Di tengah kabut itu Laras muncul. Tubuhnya utuh, wajahnya pucat, matanya penuh rasa bersalah. Ia berdiri di antara dunia. Aku ora bisa lungo, lain ora bisa tetap. Laras mengaku Sri Wulan tidak lagi ingin balas dendam. Ia ingin pewaris. Jika Sekar tumbuh menjadi sinden, kutukan akan berlanjut puluhan tahun. Namun jika Sekar dihentikan sekarang, sendang akan tenang, kutukan berhenti. Tapi satu jiwa harus menggantikan Laras sepenuhnya. Para sesepuh berkumpul, tidak ada ritual, tidak ada sasajen, hanya 10 pilihan kejam. Membiarkan Sekar hidup, kutukan abadi. Mengorbankan Laras, tembang dikunci selamanya. Laras tersenyum. Aku wis ngerti jawabannya sakabien. Malam itu tak ada doa dipanjatkan, karena doa tidak berlaku untuk kesalahan manusia. Laras berdiri di tengah sendang, ingin air setinggi dada. Gamelan terdengar sendiri tanpa pemain. Sri Wulan muncul di hadapannya. Untuk pertama kalinya arwah itu menangis. Yen koe lungo aku pian bakan meneh. Laras menjawab pelan, ora kue bakal rampung. Laras menembang, bukan kidung Pangeling Pati, melainkan tembang ciptaannya sendiri, tembang perpisahan. Suaranya pecah, tidak sempurna, namun jujur. Air sedang berguncang, arwah-arwah menjerit. Sri Wulan memudar perlahan. Matur nuwun wis ngerukuke aku. Dengan bait terakhir, Laras tenggelam tanpa jeritan, tanpa perlawanan. Setelah itu tidak ada suara, tidak malam itu, tidak esok harinya. Sendang mati, benar-benar mati. Air jernih tak
beriak, tak bernyanyi. Sekar berhenti bersenandung, ia lupa semua nada. Karangjati kembali menjadi desa biasa. Tidak ada cerita sinden, tidak ada larangan. Namun, tak pernah ada lagi sinden hebat lahir dari desa itu. Setiap anak yang belajar bernyanyi selalu berhenti di nada tertentu, seolah suara mereka dibatasi sesuatu. Bertahun-tahun kemudian, seorang pejalan malam melewati Karangjati. Ia berhenti di tepi sendang. Airnya tenang, namun saat ia menunduk terlalu lama, ia mendengar suara pelan dari dalam dirinya sendiri. Wush, wayahe balik. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, karena tembang itu tidak lagi tinggal di sendang. Ia tinggal di ingatan, di darah, dan siapapun yang mau mendengarkan terlalu lama. Tamat, selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.